Halo pencinta movie dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana masih suka mandi pakai sabun bolong? Kali ini saya akan membahas sebuah sequel dari film The Mechanic, yaitu The Mechanic Resurrection yang rilis tahun 2016. Seperti biasa tanpa banyak suara nyamuk, langsung saja. Di awal film kita diperlihatkan dengan tokoh utama kita yang tiada lain dan tidak bukan adalah Kang Arthur Bishop setelah dia memalsukan kematiannya. Sekarang dia menjadi seorang pengangguran hidup dengan damai di tempat tinggalnya yang baru. Namun semua berubah ketika dia jalan-jalan di sebuah kafe untuk sekedar minum air galon, dan di sana dia dihampiri oleh seorang wanita yang mengaku anak buah dari seorang bos mafia bernama Krerin. Dan wanita itu meminta agar Bishop mau melakukan apa yang diperintahkan bosnya, yaitu membunuh 3 pesaing, dan kematian mereka harus terlihat seperti kecelakaan. Dia juga mengancam Bishop akan membongkar rahasianya setelah dia memalsukan kematiannya kepada publik sehingga dia dapat diketahui semua musuhnya yang memiliki dendam kepadanya. Namun karena Bishop sudah terlena dengan posisinya sebagai seorang kaum rebahan, dia pun menolak dan langsung memotret paras wanita tersebut. Kemudian perkelahian pun tidak terhindarkan lagi. Namun karena musuh yang terlalu banyak, akhirnya Bishop memutuskan untuk mundur diri dengan menumpang sebuah layangan ojek yang kebetulan lewat di dekatnya. Lalu dia pun menghancurkan kapalnya karena anak buah Grant telah menyabotase kapalnya tersebut. Dan setelah meledakkan kapalnya, Bishop pergi ke dermaga dan memasuki sebuah kontainer yang ternyata di sana dia telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk dirinya, seperti handphone, martabak, sosis dan indomie sebagainya. Kemudian dia ambil laptop miliknya dan mulai mencari tahu siapa sebenarnya wanita yang berada di kafe tadi. Singkat cerita, besok pergi menemui kenalan lamanya yang bernama Mei di sebuah pesisir pantai di Thailand. Di sana dia berniat untuk bersembunyi dan kembali hidup tenang menjadi seorang rebahan. Lalu Mei mengantarkan Bishop ke tempat di mana dulu Bishop tinggal. Dan setelah masuk ke kamarnya, dia kembali mengambil barang-barangnya yang sama persis dengan apa yang ada di pelabuhan. Kemudian dia kembali melanjutkan pencariannya untuk menemukan identitas dari perempuan yang mengancamnya di kafe. Dan akhirnya pencarian pun membuahkan hasil dan ternyata wanita itu adalah seorang anggota bos mafia kelas kakap yang bernama Green. Setelah mendapatkan hasil, Bishop pun bersantai di luar kamarnya, lalu dia melihat ada seorang wanita yang berlabuh di sana dan wanita itu bernama Gina. Kemudian Gina pun mendatangi Mei untuk meminta P3K kepadanya dan ia melihat tubuh Gina yang dipenuhi lebam karena bekas siksaan. Singkat cerita, malam pun tiba karena Mei terus kepikiran tentang kondisi Gina. Dia pun melihat kapal yang ditumpanginya dan benar saja dia melihat Gina yang sedang disiksa di sana. Kemudian meminta bantuan untuk membantu menyelamatkan Gina. Meski sempat menolak permintaan Mei, akhirnya Bishop pun luluh dan pergi menyelamatkan Gina. Dan benar saja sesampainya di kapal itu, Gina mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari seorang teman lelakinya tersebut. Kemudian Bishop melawan laki-laki itu hingga dia terjatuh dan tewas saat itu juga. Sementara itu Mei menyusul Bishop dan membawa Gina ke tempatnya untuk diobati. Sebelum pergi, Bishop memeriksa kabin kapal itu dan betul saja Bishop menemukan sesuatu di sana. Dia menemukan data diri Gina dan sebuah handphone yang terdapat foto Bishop di sana. Lalu Bishop meledakkan kapal itu untuk menghilangkan jejak. Kemudian Bishop pergi menemui Gina untuk menanyakan tujuan sebenarnya datang ke pulau ini, dan ternyata dia diancam oleh Krem untuk mendekati Bishop agar dia dapat menuruti semua keinginannya. Keesokan harinya Bishop mulai mencari tahu tentang siapa Gina sebenarnya. Gina merupakan seorang agen khusus yang ditugaskan di zona perang Afghanistan. Kemudian setelah perang selesai, dia memilih untuk pergi ke Kamboja dan menjadi salah satu relawan kemanusiaan di sana. Dia juga menceritakan kepada Bishop bahwa jika dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan maka Kren akan membunuh anak didiknya yang berada di Kamboja. Karena Gina lemah terhadap anak-anak, dia pun mau tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh Kren. Dan setelah mendengar alasan dari Gina yang sangat tulus, akhirnya Bishop pun memutuskan untuk lebih dekat dengannya. Hal itu terbukti ketika anak buah Kren datang untuk memantau perkembangan Gina dengan Bishop. Hal tersebut Bishop lakukan agar Gina dan anak-anaknya yang ada di Kamboja bisa selamat dari genggaman Kren.
Malam harinya Arthur dan Gina saling bertukar cerita untuk mencairkan suasana. Arthur kemudian menceritakan masa kecilnya yang sangat kelam. Ternyata dia dan Crane merupakan korban penculikan yang dilakukan oleh para gangster. Tujuan gangster menculik anak-anak adalah untuk dijadikan senjata mematikan bagi mereka, namun beruntung Arthur dapat melarikan diri dari mereka sedangkan Crane gagal dalam pelariannya dari sana dan dijadikan kambing hitam oleh para penculik itu sebagai dalang di balik pelarian mereka. Dan hal itu menimbulkan dendam sangat mendalam bagi Crane kepada Bishop. Gina meringankan beban Arthur dengan bermain pistol airnya. Gina pun mengajak Arthur untuk melepaskan seluruh rasa gundah gulananya melalui sudokan penuh kenikmatan yang bisa membuatnya nyaman untuk sejenak. Kemudian Crane mengerahkan pasukannya untuk menangkap Arthur dan Gina. Meski dengan mudah bisa mengalahkan mereka, tapi karena ingin Gina selamat akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk dibawa ke hadapan Crane. Kemudian Arthur dan Gina dibawa ke markas yang berada di Bangkok, Thailand, dan setelah Arthur aman dari pemeriksaan, barulah si Crane keluar untuk bertatap muka dengan teman seperjuangannya tersebut. Crane mengatakan bahwa jika dia ingin Gina selamat, maka dia harus membunuh 3 orang saingannya dan pembunuhan tersebut seperti kecelakaan, maka kesalahan sedikit yang dia perbuat kesepakatan mereka akan langsung berakhir. Lalu Crane memberikan sebuah berkas yang berisi data diri dan foto orang yang harus dia bunuh. Dia Krill adalah seorang panglima perang dan pembunuh massal yang paling kejam dari Afrika. Kemudian Crane memberikan Arthur alat pelacak, agar mereka bisa menjemput Arthur jika dia sudah membunuh targetnya sesuai rencana. Dan sekarang, Krill sedang berada di penjara Malaysia. Sementara itu, Gina dibawa dalam sebuah helikopter dan ditempatkan di tengah lautan lepas. Singkat cerita, Arthur mulai merencanakan pembunuhan terhadap komandan Afrika itu, mulai dari lokasi penjara tingkat keamanan tinggi tersebut, dan cara memasuki serta bagaimana cara agar dia bisa keluar dari penjara paling mengerikan di Malaysia tersebut. Kemudian Arthur mulai merakit alat-alat yang akan dipergunakan untuk melarikan diri dari penjara tersebut. Lalu dia menyamar menjadi seorang kriminal kelas kakap dan akhirnya berhasil sampai di penjara tujuannya. Sesampainya di penjara, Arthur mulai mengamati situasi dan kondisi yang ada di penjara. Dia juga melihat, Grill sangat dijaga ketat oleh para pengikut setianya. Namun di balik itu ternyata banyak sekali orang yang ingin membunuhnya, termasuk seorang Afrika yang ternyata adalah mantan tangan kanannya sendiri. Dan benar saja orang tersebut berniat untuk membunuh Grill saat dia sedang lengah. Sebenarnya bisa saja Bishop membiarkan yang membunuh pria tersebut agar dia tidak perlu membahayakan dirinya sendiri. Akan tetapi karena perjanjian di awal-awal kematian Grill harus tampak seperti kecelakaan, maka Bishop mau tidak mau harus turun tangan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan ketika mantan asistennya hendak membunuh Grill, tiba-tiba Bishop membunuh orang itu dan berhasil menyelamatkan Grill. Untuk membalas budi kepada Bishop, Grill mengajaknya agar menjadi bagian dari tentaranya, lalu dia juga mengajak dia untuk minum bersama, merayakan keselamatannya. Sore harinya Bishop pergi menemui Grill untuk memenuhi undangannya tadi siang, dan siapa sangka Bishop langsung membunuh Grill dan membuatnya seolah Grill keracunan bodrek yang telah dia minum. Dan setelah misinya berhasil, Bishop langsung mengeluarkan semua alat-alat miliknya untuk melancarkan aksi pelariannya dari sana. Setelah berhasil meloloskan diri, dia pun disambut oleh penyelamat yang telah dikirim oleh Crane untuk menjemputnya. Kemudian disuruh menghubungi Crane untuk melihat keadaan Gina sekarang ini, sekaligus untuk mendapatkan target keduanya. Agar misinya cepat selesai dan misi kedua pun diberikan, dia diberi waktu 36 jam untuk membunuh seorang miliarder di Australia, yang pernah terlibat kasus jual beli anak di bawah umur, dan orang itu bernama Adrian. Bishop mulai mencari informasi tentang Adrian, dan mencari celah agar dia dapat membunuhnya dengan mudah. Dan tampak seperti kecelakaan, ternyata tempat Adrian sebuah gedung perkantoran dengan sebuah kolam renang cantilever atau kolam renang kaca yang berada tepat di puncak gedung tersebut. Kemudian dia langsung pergi ke tempat targetnya, dengan menyamar menjadi seorang pengusaha yang akan menyewa salah satu ruangan di sana. Namun ternyata alasan dia pergi ke sana untuk memotret kunci ruangan tersebut, sebagai akses untuk menjalankan rencananya, dan setelah cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan olehnya, Bishop kemudian mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melancarkan aksinya tersebut. Keesokan harinya Bishop kembali ke tempat Adrian dengan menyamar menjadi seorang tukang ledeng. Lalu dengan duplikat kunci yang dia buat, dia dengan mudah dapat masuk ke ruangannya yang kemarin dia tawar, dan di sana dia pun mulai menjalankan aksinya.
Setelah sampai tepat di bawah kolam kaca milik Adrian, Bishop langsung melubangi kaca kolam tersebut dengan suatu cairan yang membuat kaca tersebut pecah dan akhirnya misi Bishop dianggap selesai karena dia berhasil membunuh Adrian tanpa adanya kecurigaan sedikitpun. Sesuai kesepakatan, setiap Bishop berhasil membunuh targetnya, maka dia boleh melakukan video call dengan Gina, dan saat melakukan video call Gina dengan sengaja menggeser kameranya, dan memberikan Bishop sebuah tempat di mana dia sekarang. Namun hal itu berhasil diketahui oleh anak buah Crin, dan langsung mengakhiri video call tersebut. Bishop yang cerdas langsung bisa memahami apa yang dilakukan Gina, dan setelah mendapatkan lokasi pacarnya disekap, Bishop langsung pergi untuk menyelamatkan dengan merental sebuah helikopter. Dia pergi menuju kapal tempat di mana Gina berada. Lalu dia langsung berenang dan kemudian menuju ke dalam kapal tersebut, dan baku hantam pun tidak terhindarkan. Saat melihat Gina sedang dijaga oleh anak buah Crin, Bishop langsung mengejar semua musuh yang menghalanginya. Namun karena kalah jumlah, akhirnya Bishop tertangkap oleh anak buah Crin. Akan tetapi bukan karakter utama namanya, jika tidak bisa meloloskan diri dari sana. Dengan tangan yang terikat di Bishop dapat dengan mudah melepaskan diri, dan kabur dari kapal tersebut. Dengan berat hati, dia harus pulang dengan tangan hampa, karena pujaan hatinya masih tersekap oleh Crin. Lalu Sin berpindah ke Bulgaria, dan target terakhir pun muncul. Dia adalah Max Adam, adalah seorang penjual senjata dari Amerika. Bishop mempunyai waktu 24 jam untuk targetnya tersebut. Kemudian mulai mencari informasi tentang sosok Adam tersebut. Ternyata di tempat persembunyiannya, Max mempunyai kapal selam yang digunakan untuk menyembunyikan sebuah misil balistik antar benua, dan tempat tersebut dijaga ketat oleh para pengawal Max dengan disertai CCTV di setiap jalur. Dan ruang ditambah lagi hanya ada satu jalan masuk, yang disediakan oleh Max untuk memasuki markasnya tersebut. Dan satu-satunya jalan tersebut adalah atap, sehingga jika ada yang mau masuk atau keluar dari tempat itu, minimal orang tersebut mempunyai helikopter untuk masuk ke sana. Sehingga nyaris mustahil untuk orang biasa bisa sampai ke tempatnya. Namun karena Bishop merupakan orang yang cerdas, dia langsung memulai aksinya dengan menembak salah satu anak buah Max. Dan dengan tertembaknya salah satu dari mereka, anak buah Max yang lainnya meminta agar pihak rumah sakit mengirimkan sebuah helikopter ke sana. Bishop menggunakan kesempatan itu, dengan cepat untuk masuk ke dalam bagasi helikopter dan langsung menuju ke markas Max Adam. Dan baku hantam pun kembali tak terelakkan lagi. Setelah menyadari adanya penyusup, Max meminta agar seluruh anak buahnya untuk mengawal dirinya masuk ke dalam ruangan isolasi paling aman miliknya. Namun karena yang jadi lawannya adalah seorang Bishop, ternyata Max sudah keduluan oleh Bishop, yang sudah menempati tempat duduknya. Bishop tidak membunuhnya, melainkan memberikan sebuah penawaran untuk menyelamatkan nyawanya, serta membunuh satu-satunya lawan bisnisnya yang tiada lain adalah Crin. Dan setelah kesepakatannya mencapai kata mufakat, akhirnya, pemalsuan kematian Max Adam, dengan meledakkan pijakannya tepat di depan kapal selam miliknya, sehingga dianggap tewas karena tenggelam di laut dan tertimpa oleh reruntuhan bekas ledakan itu. Setelah memalsukan kematian Max Adam, Bishop langsung menghubungi Crin terkait keberhasilan misinya tersebut, namun rupanya Crin menginginkan sebuah bukti berupa mayat yang belum ditemukan. Kemudian Bishop meminta agar dia mengutus anak buahnya untuk memeriksa sendiri ke TKP, sekaligus menyabotase kapal selam milik Max Adam. Karena tergiur oleh kapal selam milik Max, Crin ternyata masuk ke dalam jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Bishop. Ternyata Bishop sudah menyiapkan jebakan untuk membantai habis seluruh anak buah Crin yang akan memeriksa TKP. Dan setelah berhasil membumi hanguskan anak buah Crin, kemudian langsung pergi menuju kapal tempat Gina disekap, dan sesampainya di sana dia langsung membunuh satu persatu anak buah Crin dengan membabi buta. Gina sementara itu yang melihat kegigihan dari seorang Bishop, tidak ingin tinggal diam dan mencoba melepaskan diri dari penjagaan pengawal Crin. Gina tertembak, tetapi Gina berhasil diselamatkan oleh Bishop karena Crin mulai terpojok. Dia memutuskan untuk menghancurkan kapalnya dan pergi dari sana dengan menggunakan sebuah helikopter. Akan tetapi Bishop yang tidak mungkin membiarkan buruannya lepas,
langsung memasukkan Gina ke dalam sebuah kapsul penyelamat, dan kembali memburu musuhnya tersebut dan perkelahian pun tidak terhindarkan lagi. Meski sudah berhasil mengalahkan Kryn, Bishop harus kembali bertarung melawan waktu, karena waktu membuatnya harus berpikir ekstra keras untuk bisa selamat dari ledakan tersebut. Dan akhirnya kapal pun meledak. Max Adam yang menyaksikan kapal tersebut meledak, hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan pahit bahwa pahlawan mereka harus menjadi korban dalam ledakan kapal tersebut. Singkat cerita, Gina sudah kembali di tempatnya mengabdikan diri dan tiba-tiba secara ajaib ternyata Bishop selamat dari ledakan tersebut. Dan ternyata Bishop bisa selamat karena dia memasuki sebuah bunker yang bisa menahan ledakan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Meski Max Adam mengetahui hal tersebut, dia memilih untuk menerima keputusan Bishop dan kembali memalsukan kematiannya. Akhir ending yang menyedihkan. Kalau nonton film ini saya merasa jiwa-jiwa kebrutalan saya tuh bangkit, rasanya pengen sekali mengacak-acak jemuran tetangga. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan suka ngintip tetangga sedang mandi di dapur, dan kalau tersesat di jalan, jangan malu-malu bertanya. Kalau malu bertanya, entar jadi jalan-jalan.